Shalom, kembali berjumpa di dalam Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Semoga saudara dalam keadaan baik dan sehat dimanapun saudara berada saat ini. Marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menyatukan hati, memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang boleh kami kenal di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat atas hidup kami. Kami bersyukur atas berkat karunia-Mu. Engkau beri kami kesempatan, Kau beri kami kehidupan, Kau beri kami kekuatan pada hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi tuntunan dan pedoman dalam hidup kami, menjadi terang yang menerangi jalan kami, menjadi benih yang tumbuh di dalam hati kami, menumbuhkan kekuatan dan daya kehidupan. Berkatilah satu hari ini aktivitas kami Tuhan, karya kami, keseharian kami dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala doa, permohonan, dan syukur ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Sabda Tuhan seperti tertulis dalam Yeremia 15 ayat 18 sampai 20 berkata kepada kita demikian. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat parah tak tersembuhkan? Sungguh engkau seperti sungai yang semu bagiku, air yang tidak dapat diandalkan. Karena itu beginilah firman Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan bukan yang hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau menjadi tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Saudara, tentu menjadi nabi bukanlah suatu tugas yang mudah. Nabi yang diutus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsanya. Ketika firman Tuhan itu tidak diterima oleh orang-orang yang mendengarnya, tentu si nabi ini rentan menjadi sasaran amukan, amarah khalayak banyak. Demikianlah yang terjadi dan dialami oleh Nabi Yeremia. Dia diutus oleh Allah untuk menyampaikan, untuk bernubuat kepada bangsa Israel, suatu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang menolak pertobatan, bangsa yang hidup dalam penyembahan berhala. Akibatnya Yeremia mengalami penolakan sosial, mengalami pelecehan, bahkan penganiayaan. Sempat nyawanya terancam oleh orang-orang di Anatot pada pasal sebelumnya, dan Yeremia sempat meratapi nasibnya. Mengapa dia mengalami seperti ini? Bacaan kita hari ini adalah suatu dialog antara Yeremia dengan Allah. Pada satu sisi, Yeremia mengutarakan keresahan, pergumulan, dan ratapannya secara jujur, keluhannya kepada Allah. Dan di sisi lain, Allah juga menjawab ratapan dan keluhan Yeremia itu dengan peneguhan dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Yeremia mengungkapkan betapa dia menderita, betapa dia sengsara meratapi keadaannya yang ditolak, yang disakiti dan dilukai. Menunjukkan kedalaman luka seorang nabi yang taat tetapi ditinggalkan. Tapi Allah dalam kondisi seperti itu merespon keluhan Yeremia dengan mengatakan bahwa Tuhan meneguhkan kembali panggilannya untuk menjadi perantaraan corong suara kebenaran dari firman Tuhan kepada bangsa ini. Dan Tuhan juga menjanjikan adanya penyertaan, pertolongan, dan penguatan bagi Yeremia di tengah situasinya saat itu. Tuhan berkata, terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau menjadi tembok berkubu dari tembaga. Mereka memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Dalam tugas panggilannya, Tuhan tidak meniadakan persoalan, tidak meniadakan kesulitan. Tapi Allah memberikan kekuatan di dalam menghadapi kesulitan yang terjadi. Itulah yang diberikan Allah kepada Yeremia, suatu peneguhan kembali, penyegaran akan kekuatan rohaninya, akan panggilan hidupnya, perutusannya di tengah bangsanya. Tuhan menjanjikan penyertaan di tengah tantangan yang dihadapi. Situasi Yeremia saat ini adalah situasi yang mengingatkan saya pada sebuah peribahasa Jawa yang mengatakan Bolodewo ilang gapite. Bolodewo ilang gapite adalah sebuah ungel-ungel, unen-unen yang berarti, bermakna Bolodewo adalah seorang tokoh pewayangan yang gagah pidekso, yang kuat sakti mandraguna.
Akan tetapi sebagai sebuah wayang, betapapun saktinya, betapapun kuatnya, jika sebuah ringgit wayang kehilangan gapitnya, gapit adalah gagang yang dipegang oleh dalang untuk memainkan wayang itu, maka dia tidak bisa berdiri lagi, dia tidak bisa digunakan, dia tidak berdaya, dia tergeletak, tidak terpakai. Demikian betapapun kuatnya Yeremia sebagai nabi Allah, ternyata dalam fase kehidupannya ada titik dia kehilangan gapite. Di titik dia kehilangan gapitnya ini, Tuhan tidak membiarkan Yeremia terlarut kehilangan kekuatan. Maka Allah memberi firman-Nya untuk menguatkan, menyegarkan, dan meneguhkan kembali keberadaannya. Allah menolak ratapan yang terlalu berlarut-larut ketika Yeremia menganggap dirinya sebagai korban atas nasib. Tetapi Yeremia diajak untuk menyongsong kesulitan yang dia hadapi, untuk kemudian berjalan bersama Allah melalui itu semua, dan kapasitasnya semakin ditingkatkan oleh Allah. Karenanya, saudara yang terkasih, pesan Tuhan bagi kita saat ini sederhana. Betapapun kuatnya seseorang, betapapun hebatnya seseorang, apabila dia mengalami keletihan-keletihan, mengalami kesulitan-kesulitan, ada peluang, resiko dia kehilangan kekuatan. Di titik ketika seseorang kehilangan gapite, seperti Baladewa kehilangan gapite, berelasilah dengan Allah, mendekatlah kepada Tuhan, berhubunganlah dengan Dia, dan percayalah Allah senantiasa menguatkan kita dan menyertai kita di tengah kesulitan yang kita hadapi. Amin. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.